Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pembahasan tentang sumber hukum Islam yang disepakati atau muttafaq. Di mana pada video sebelumnya sudah kita jelaskan sumber hukum pertama dan kedua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pada video pembelajaran kali ini kita akan jelaskan sumber hukum Islam yang ketiga dan keempat, yaitu ijma' dan qiyas. Sebelum kita uraikan masing-masing pengertian ini, mari terlebih dahulu kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan ijma'. Ijma' secara bahasa itu berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Nah, sedangkan menurut istilah, ijma' itu adalah ittifaqul mujtahidin minal ummati al-islamiyati fi asrin minal usuri ala hukmin syar'iyyin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas suatu hukum syar'i setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijma' itu adalah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam atas suatu hukum syara' setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar kehujahan ijma' sebagai sumber hukum Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang menentang Rasul dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka Allah biarkan dia dalam kesesatan. Artinya secara tidak langsung Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul dan mengikuti jalan orang-orang yang beriman, termasuk kesepakatan daripada orang-orang yang beriman. Berikutnya adalah dalil dari hadis An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan. Wa yadullahi ma'al jamaah, dan tangan Allah bersama jamaah. Wa man syadza ilan nar, dan barang siapa yang menyimpang, menyempal, maka dia menyempal menuju neraka. Hadis Imam At-Tirmidzi. Oke, berikutnya adalah syarat-syarat ijma'. Jadi ijma' ini memiliki syarat. Berikut ini adalah syarat ijma' menurut Wahbah Zuhaili
Ada 6. Apa saja itu? Yang pertama, bahwa haruslah orang yang melakukan ijma itu dalam jumlah banyak. Dan tidak dikatakan ijma apabila hanya satu orang mujtahid yang melakukan sepakatan hukum itu. Yang kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Yang ketiga, mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Yang keempat, kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Yang kelima, kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat menjauhi hal-hal yang bid'ah. Dan yang terakhir, yang keenam, hendaklah dalam melakukan ijma, mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan, baik dari nas maupun qiyas. Inilah 6 syarat ijma menurut Wahbah Zuhaili. Jadi, ijma itu harus dilakukan oleh banyak mujtahid. Tidak bisa dilakukan oleh seorang mujtahid. Dia harus banyak orang. Kemudian mereka memutuskan itu tidak memandang negara, kebangsaan atau golongan, artinya seluruh kaum muslimin atau seluruh para mujtahidin di belahan dunia manapun memiliki kesepakatan yang sama. Ya, jadi jika kesepakatan itu hanya dikeluarkan oleh negara tertentu, maka itu tidak dianggap ijma. Misal ulama yang ada di Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah ketentuan hukum syara', maka itu belum dikatakan sebuah ijma, karena itu hanya meliputi satu wilayah negara saja. Yang dikatakan ijma bila hasil kesepakatan itu adalah disepakati oleh seluruh mujtahid di belahan negara manapun. Kemudian kesepakatan itu juga harus dinyatakan secara tegas, ya, dinyatakan secara tegas baik lewat perkataan ataupun perbuatan. Kemudian syarat berikutnya adalah bahwa hukum yang ditetapkan itu tentu bersandar pada hukum yang disyariatkan. Oke. Selanjutnya akan kita jelaskan kedudukan ijma. Jadi hasil dari ijma itu merupakan undang-undang syara' yang wajib ditaati. Oleh karena itu, para mujtahid berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa yang telah disepakati itu sebagai objek ijma yang baru. Nah, jadi hasil daripada ijma para mujtahid itu menjadi sebuah undang-undang syara', ya, ketetapan hukum syar'i yang wajib ditaati, dan apa yang sudah diijma itu tidak boleh untuk dijadikan objek ijma yang baru. Sehingga ada kaidah yang sangat umum, ya, sudah sangat populer, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, yang artinya sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain. Oke. Selanjutnya kita mengenal macam-macam ijma. Ya. Dilihat dari cara memperolehnya, ijma itu dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah ijma sharih. Ijma sharih adalah ijma yang kebulatannya itu dinyatakan oleh mujtahid. Jadi kesepakatannya itu dihasilkan secara bulat. Ya, sharih itu artinya jelas. Kemudian ada namanya ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap dari seorang mujtahid tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Jadi ada ijma sharih. Sharih itu artinya dia bersepakat, dinyatakan secara jelas, ya. Sedangkan sukuti itu adalah ijma yang diperoleh dari mujtahid tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Ya, jadi sukut itu artinya diam. Jadi ada mujtahid
dia tidak membantahnya, juga tidak menyetujuinya, tidak menyatakan. Nah, yang seperti ini namanya ijma sukuti. Kemudian berikutnya adalah dilihat dari dalalah atau penunjukannya, juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya ijma qat'i, yaitu hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya, sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Ini jenis yang pertama, yaitu ijma qat'i. Kemudian yang kedua ada namanya ijma zonni, yaitu hukum yang dihasilkannya itu kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Biasanya ijma zonni ini merupakan hasil ijtihad, bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid. Nah, sehingga masih zonni. Nah, kalau qat'i ini ya semua sepakat ya menyetujuinya. Nah, kalau zonni ini masih ada beberapa mujtahid yang belum sepakat, sehingga hasil daripada ijma'nya itu sifatnya masih bersifat zonni atau dugaan. Berbeda dengan yang qat'i. Kalau qat'i itu seluruh ahli mujtahid itu bersepakat, sehingga ini hasilnya itu dipastikan kebenarannya. Demikianlah penjelasan tentang ijma', yaitu sumber hukum Islam yang ketiga. Adapun sumber hukum berikutnya yaitu qiyas, insyaallah akan kita jelaskan pada video pembelajaran berikutnya. Oleh karena itu, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.